lagi dalam program katekisasi online bersama saya Pastor Gary Tengker. Dan memang sudah banyak pesan yang masuk karena hari ini selama 1 minggu kita akan punya tema besar, apa kata Alkitab tentang. Jadi hari ini kita akan bahas apa kata Alkitab tentang makanan. Dan hari-hari besok akan ada lagi banyak yang kita mau bahas. Apa kata Alkitab? Roma pasal yang 14 ayatnya yang ke-17. Roma 14 ayatnya yang ke-17. Dikatakan apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, sebetulnya kita ngomongin kerajaan sorga nggak ada hubungannya dengan makanan. Karena nanti apa di sorga sana? Tubuh kita ini sudah nggak ikut. Gitu ya. Nah, tapi coba kita pelajari dulu. Selama kita hidup di bumi, maka kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan. Oh, shalom. Sawangan Depok sudah hadir. Pak Fenli dari Amurang. Iya, shalom, shalom. Ya. Nah, saudara, kalau kita belajar dalam Alkitab, ternyata Alkitab itu juga mengatur tentang masalah makan dan masalah minuman. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, maka sebetulnya planningnya Tuhan, manusia itu makannya sudah ditetapkan di Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29 ini planning awalnya. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dulu memang awalnya manusia diciptakan Tuhan, awalnya makanan itu hanya sayur dan biji-bijian. Bukan hanya manusia, saudara. Mangga 2 hadir ya, Ibu Helen Magdalena. Bukan hanya manusia, ayat 30 dari Kejadian 1, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala apa? Tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Jadi dulu bukan hanya manusia yang makannya sayur dan biji-bijian, tapi juga termasuk hewan. Nah, jadi dulu awalnya manusia dan binatang Tuhan ciptakan itu hanya makan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Itu awalnya. Nah, pertanyaannya, kapan pertama kali manusia makan daging? Manusia pertama kali makan daging itu, saudara, sejak Kejadian pasal 9 ketika air bah. Kejadian pasal 9 ayat yang ketiga. Tuhan bilang begini kepada Nuh, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Berarti Tuhan bilang boleh makan binatang. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Dulu kamu cuma boleh makan tumbuh-tumbuhan hijau dan biji-bijian, tapi sekarang setelah air bah kamu boleh makan yang bergerak. Tapi ayat 4, ini perhatian, penting sekali. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Itu peraturannya di Kejadian pasal yang ke-9. Saudara, sejak manusia makan daging, ada satu perubahan yang benar-benar drastis terjadi. Saudara boleh baca dari Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 8, itu ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Saudara bisa baca di situ ada Adam, ada Set, ada Enos gitu ya. Kemudian ada banyak orang gitu ya, termasuk Metusalah. Dan sebelum kejadian air bah, umur manusia itu 900-an tahun. Bahkan Metusalah, orang tertua di dunia, umurnya 969. Itu kalau Metusalah masih hidup sekarang ini, saudara, itu berarti Metusalah tahun lahirnya adalah kurang lebih tahun 1100. Bayangin, ada orang sekarang ini tahun 2020, sandai ya, 2020, ada orang pas kita cek KTP-nya kelahiran tanggal 15 April 1100. Masuk akal nggak? Tapi zaman dulu memang umurnya panjang-panjang, termasuk itu salah 969. Lalu ketika sejak air bah, kalau saudara perhatikan, umur manusia itu drop. Kenapa umur manusia makin hari makan drop? Karena ada perubahan pola makanan. Yang tadinya hanya makan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, sejak makan daging, umur manusia itu drop. Dan salah satu bukti, shalom semua. Nah, salah satu bukti yang paling menarik adalah, kalau saudara bandingkan antara orang-orang yang tinggal di kutub utara, orang-orang yang tinggal di daerah dingin, itu mayoritas mereka pasti makan daging untuk menjaga kehangatan tubuh. Dan biasanya umur mereka itu rata-rata 50 tahun. Ya, umur mereka itu rata-rata maksimal 50 tahun. Bandingkan dengan orang-orang yang tinggal di India yang jarang makan daging. Ya, karena kalau di India itu ada orang-orang Hindu yang memang tidak makan daging sama sekali. Itu umurnya mereka itu 80-90 tahun. Jadi memang ada perbandingan. Tapi bukan berarti saudara nggak boleh makan daging. Makanya hari ini kita mau belajar gitu ya. Nah, akhirnya sejak Kejadian pasal yang ke-9 itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menetapkan sebuah peraturan kepada bangsa Israel di Imamat pasal 11. Makanan-makanan apa saja yang boleh dimakan oleh bangsa Israel. Ya, itu saudara nanti boleh baca lah. Yang berkuku belah. Ya, artinya orang Israel itu nggak boleh makan babi. Kemudian yang ada sisik, makanan yang halal itu yang ada sisik. Artinya orang Israel itu nggak boleh makan lele, begitu kan? Nah, cuma memang aturan ini diadopsi oleh beberapa gereja sekarang ini. Gereja Advent sampai sekarang masih mengadopsi ini. Bahkan juga ada beberapa gereja yang sekarang ini menganut paham bahwa makanan itu haram. Kenapa, saudara? Karena mereka ini sebetulnya mau kembali lagi ke ajaran Israel. Saudara, saya jelaskan dulu ya. Karena ini saya sudah pernah jelaskan sebelum-sebelumnya. Apakah Imamat 11 ini masih berlaku
Karena Tuhan Yesus pernah bilang begini, tidak ada satu iota pun yang aku hilangkan dalam hukum Taurat. Saudara, Tuhan memang tidak menghilangkan, tapi Tuhan menggenapi. Ya, saudara. Dan lihat. Saya ulangi ini, saya nggak bosan-bosan untuk ulangi. Perjanjian lama itu yang namanya Taurat. Taurat itu bukan 10 hukum Taurat ya, saudara. Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Itu namanya Taurat. Di mana di dalam kitab Taurat itu terdapat 10 hukum Taurat. Sampai sini saudara tangkap dulu ya. Saudara, itu ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Dan 5 kitab ini, itu berisi tentang 3 hukum. Perhatikan. Yang pertama namanya hukum sipil. Hukum sipil itu adalah hukum perdata dan pidana yang dipakai oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, jadi kalau misalnya ada orang mencuri, apa hukumannya? Kalau ada orang, itu hukum sipil. Kalau ada orang yang meninggal, lalu nanti perempuannya harus menikah sama Sparta. Itu namanya hukum sipil. Hukum sipil dalam kitab Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Jangankan kita, saudara. Orang Israel sekarang di negara Israel pun sudah tidak menggunakan hukum sipil itu. Nah, ini kita harus luruskan dulu, saudara, biar kita ngerti konteks makanan. Yang kedua, dalam kitab Taurat itu ada namanya yang disebut dengan hukum seremonial. Hukum seremonial itu sesuatu yang mengatur tentang tata cara ibadah. Ya, misalnya saudara kalau misalnya mau masuk ke dalam bait suci, saudara harus korbankan apa, saudara tidak boleh makan apa, itu hukum seremonial dan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kalau saudara percaya bahwa hukum makanan masih berlaku, maka sekarang pun saudara harus ikutin semuanya, termasuk saudara harus potong korban untuk menghapus dosa. Jadi kalau saudara mau ikutin semua hukum Taurat, saudara nggak boleh sepotong-sepotong. Nanggap sampai sini. Nah, itu sebabnya namanya hukum seremonial sudah nggak berlaku. Yang terakhir namanya hukum moral. Hukum moral itu seperti hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya gitu ya. Jangan berzina. Itu hukum moral. Dan ini terus berlaku sampai sekarang. Nah, sebagai pembanding saudara, coba buka sebentar. Saya udah pernah bahas ini tapi saya ulangin lagi. Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-10. Karena memang sekarang-sekarang ini banyak orang yang masih bertanya-tanya. Karena saya agak khawatir sekarang-sekarang ini banyak orang Kristen yang sudah dimerdekakan dalam Yesus, tapi nggak tahu kenapa mereka masih mau balik lagi, mau jadi kembali kayak orang Israel. Padahal kita ini sudah lebih disempurnakan dari Israel. Harkat kita, martabat kita di mata Yesus itu jauh lebih tinggi daripada orang Israel. Nah, kalau sekarang banyak gereja mau balik lagi ke zaman Israel, saya bilang itu namanya saudara sudah dikasih mobil BMW, tapi mau masih kembali pakai mobil apa ya? Kijang kotak. Begitu ya. Nah, Ibrani pasal 9 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Mulai dari ayat yang ke-9 ya. Ibrani 9 ayat 9. Saudara boleh catat nanti, saudara boleh baca. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka, ayat 10. Karena semuanya itu di samping, lihat ya, di samping makanan, minuman dan berbasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Jadi hukum makanan dan minuman di imamat itu hanya untuk peraturan-peraturan hidup insani yang hanya berlaku, perhatikan, yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Jadi bukan itu disingkirkan saudara, tapi sudah digenapi. Contoh, kita ibadahnya pakai online dulu sampai nanti kita bisa beribadah di gereja. Lihat, kata-kata saya itu hanya berlaku sampai apa? Sampai batas tertentu. Jadi hukum Imamat 11 itu hanya berlaku sampai tibanya pembaharuan. Kapan itu pembaharuan? Ya ketika perjanjian baru. Nah gitu ya saudara ya. Nah jadi saudara, tapi ketika masuk dalam perjanjian baru ternyata tidak semua makanan haram ini itu dibuat jadi makanan yang tetap jadi haram. Ya. Apa itu makanan haram yang di perjanjian lama dibilang haram, di perjanjian baru pun tetap ditetapkan sebagai haram. Saudara, saya ulangi dulu. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya ajarkan saat ini tentang makanan, tidak terikat dan tidak mewakili gereja manapun. Begitu ya. Ya, saya harus jelaskan ini dulu di awal. Karena memang pasti pandangannya beda-beda. Nah, di perjanjian lama, selain tidak boleh makan lele, makan babi, di perjanjian lama juga satu hal yang memang diharamkan, yaitu adalah apa namanya? Darah. Ternyata darah dalam perjanjian lama itu diharamkan, perjanjian baru pun tetap diharamkan, saudara. Ada banyak ayat-ayatnya. Saya pernah kasih contoh waktu itu di Kisah Rasul pasal 15 ayat 20. Ada perdebatan antara orang-orang Kristen dari kaum Yahudi sama orang-orang Kristen dari orang-orang Yunani dan Romawi. Mereka berdebat karena orang Yunani bilang, saya mau jadi Kristen, tapi saya nggak mau ikutin budayanya orang Yahudi. Akhirnya di sidang Yerusalem, saudara catat aja ya, Kisah Rasul 15 ayat 20, saya udah pernah ulangin nih. Kisah Rasul 15 ayat 20 dibilang begini, ayat 19, sebab itu aku berpendapat, dulu pimpinan sidang pertama gereja di dunia ini adalah Rasul Yakobus. Itu di Kisah Rasul 15, ini sidang gereja pertama kali yang ada. Kisah Rasul 15 ayat 19, sebab aku berpendapat, kata Yakobus,
bahwa dan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik pada Allah. Jadi kalau ada orang lain mau masuk jadi Kristen, nggak usah dipersulit lah. Tapi ayat yang ke-20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri. Lihat ini perjanjian baru. Dan ini sidang gereja. Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi yang namanya darah tetap dosa, tetap haram. Nah pertanyaannya kenapa darah itu haram, saudara? Karena memang sudah dijelaskan dalam kitab Imamat, kitab Ulangan, bahwa yang namanya darah itu mengandung nyawa. Dan yang namanya nyawa ketika kita makan itu ada keterikatan. Nah kemarin ada pertanyaan yang muncul itu, Pak Pendeta, kalau misalnya kita makan ikan teri, kan ikan teri kita ambil kan nggak mungkin darahnya dibuang, nggak bisa caranya. Ya, itu gimana Pak Pendeta? Terus kita makan ayam, kadang-kadang ayam itu pas kita udah makan dagingnya ternyata masih ada sisa-sisa darah. Itu dosa atau tidak Bapak Ibu? Kita itu harus ngerti juga konteks yang dimaksud dengan darah. Makanan darah dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena dulu ada orang-orang Romawi yang kalau makan begini. Binatang itu, makanya ini dijelaskan dalam Kisah Rasul 19. Ada orang-orang ketika mereka bunuh binatang, ada yang dicekek dengan tujuan sengaja supaya darahnya itu bisa dimasak. Nangkep ya saudara ya. Jadi yang dimaksud dengan darah adalah segala jenis makanan yang bentuknya darah yang dengan sengaja dipersiapkan dan dihidangkan untuk disantap. Saya ulang. Jadi yang dimaksud dengan darah itu adalah sesuatu yang memang dengan sengaja dipersiapkan untuk dimakan. Jadi kalau ikan teri kan saudara nggak ada niat. Ya, saudara kan nggak ada niat untuk makan darah ikan teri. Ingat unsur kesengajaannya itu loh. Saudara makan steak gitu kan, lalu pesan ya tingkatannya itu, saya lupa juga, ada yang apa, medium gitu kan kalau makan steak. Lalu ada yang rare itu yang matangnya mungkin cuma 40%, 30%. Ada sisa darah di situ. Pertanyaannya itu dosa enggak? Jawabannya enggak, karena saudara, darah itu tidak saudara sengaja untuk makan darahnya, kan begitu. Tapi kalau saudara makan lalu ada daging, lalu ada darah dengan sengaja saudara ambil, saudara cocol, ya itu dosa. Ibu Marpaung Claudia Eliana, berarti saksang makanan Batak nggak boleh ya Pak? Saya nggak tahu secara detail. Saksang itu pakai darah ya. Tapi apakah semuanya pakai darah? Setahu saya nggak semuanya pakai darah, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak salah di Manado itu ada makanan yang pakai darah. Koreksi saya ya Bapak Ibu yang dari Sulawesi Utara, makanan yang pakai darah itu kalau babi Manado itu kalau nggak salah namanya tinorangsak ya. Ya kalau nggak salah, betul ya. Jadi saudara, apapun makanan, segala sesuatu yang sengaja saudara taruh darah di dalamnya, itu dosa. Dan itu bukan kata-kata perjanjian lama loh, itu kata-kata perjanjian baru. Ya. Tapi Pak, kan ada ayatnya, Markus 7 ayat 19. Ini ayat yang paling sering dipakai saudara. Markus 7 ayat 19. Katanya begini, ini kata Tuhan Yesus. Nah, kata Tuhan Yesus, Markus 7 ayat 18. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam, seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, lihat kalimatnya, dengan demikian. Iya, Yesus menyatakan semua makanan itu halal. Bapak Ibu, dalam konteks orang Ibrani, darah itu bukan makanan. Makanya kata-kata makanan di sini tidak termasuk dalam darah. Ya saudara ya. Kenapa? Karena kata-kata masalah darah ini diulangin lagi dalam sidang gereja. Saudara ya jangan dimakan. Dan ini perdebatan yang cukup panjang gitu ya. Saya kalau makan sering diajak sama istri saya makan di BPK. Di sini ada BPK, saudara, babi panggang karo. Ya itu kan kalau makan panggang itu kan pasti disiapin darah. Nah saya kalau itu darahnya saya singkirkan. Kadang-kadang ya seringkali saya bilang nggak usah darahnya, nggak usah dikasih, nggak usah dihidangkan. Cuma kadang-kadang lupa dihidangkan juga, tapi saya singkirkan. Kalau di Bali ada yang sengaja darah babi dimasak, babi guling. Ini diharamkan ya, Bapak Ibu? Ya haram, jelas itu haram. Nah pertanyaannya begini nih. Pak, kalau saya dihidangkan makanan, saya makan, saya nggak tahu dalamnya itu ada darah. Dosa nggak Pak? Bapak Ibu sekali lagi, unsurnya itu adalah kesengajaan. Kalau saudara dengan sengaja makan darah itu yang jadi dosa. Gitu ya. Makan, ini dia makan daging korban, Ibu Kristi. Saran saya, begini. Kita harus bijak juga. Kalau saudara dikasih dagingnya, saudara ambil, saudara terima. Tapi kalau saudara terima, saudara kasih ke orang lain, saudara nggak usah makan. Jangan sampai karena saudara tidak terima, akhirnya
toleransinya nggak bagus, saudara jadi dimusuhin gitu ya. Saudara terima aja, tapi nggak usah dimakan, kasih aja orang lain. Saudara dihidangkan makanan, saudara nggak tahu, nggak usah ditanya, makan aja, gitu ya. Pangi di bulu, banyak dikasih darah, ya saudara. Ya mulai sekarang kalau saudara sudah tahu, ya jangan dipakai lagi darahnya. Pak, kalau hewan yang mati dicekek apakah haram? Ya, di Kisah Rasul pasal 15 ayat 20, binatang yang dicekek ya itu dosa. Sorry ya saudara ya, saya tuh pernah ngelihat ini dulu sekali. Ada orang Toki RW itu digantung, itu kan dosa. Ya, dosa itu. Karena dicekeknya. Daging korban nggak boleh, nggak boleh. Makanan tino rangsak boleh saya makan. Saya nggak tahu. Tino rangsak yang nggak pakai darah boleh. Tino rangsak kalau di Manado hampir semua ya pakai darah ya. Saya bertanya apakah kita boleh makan daging korban? Nggak boleh tadi sudah ya. Pak, waktu dulu belum di Tiberias kalau masak pangi tino rangsak pakai darah. Nah iya ini betul. Tapi setelah tahu kebenaran jadi haram. Iya. Jadi Jalan Amurang itu pangi nggak pakai darah. Oh aman. Karena yang punya jemaat GPDI. Berarti dulu Pak Fenli waktu undang saya makan aman gitu ya. Tapi sekali lagi saya ulangi. Kalau saudara nggak tahu itu pakai darah atau enggak, saudara nggak tahu itu dipersembahkan atau enggak, terima aja. Saudara tiba-tiba dikasih daging sapi, saudara terima, ya. Tapi kalau saudara nggak, kalau saudara nggak tahu itu persembahan, makan aja. Tapi kalau saudara sudah tahu, yang jangan dimakan, ya. Kalau persembahan hari raya jangan. Apalagi kalau saudara ini lagi kuburan, itu biasa di kuburan ada banyak makanan kan, buah-buahan, jangan saudara makan. Nah anggur boleh nggak? Banyak orang bilang nggak boleh, alkohol nggak boleh. Saudara yang namanya anggur dalam perjanjian baru itu semua pasti ada alkoholnya pasti. Saudara ingat bahkan perkawinan di Kana, mujizat pertama Tuhan Yesus adalah mengubah air jadi anggur. Dan dikatakan orang-orang sekitar, biasanya anggur terbaik itu ya dikeluarkan pertama, anggur jelek dikeluarkan yang terakhir. Tapi ini anggur terbaik dikeluarkan terakhir. Itu artinya anggur yang Tuhan ubah dari air itu, itulah anggur yang paling keren, paling enak. Artinya ada alkoholnya. Begitu kan? Dan bukan hanya itu saudara, 1 Timotius 3 ayat 8, Rasul Paulus dia pernah bilang sama muridnya, salah satu muridnya Rasul Paulus namanya Timotius. Timotius 5 ayat 23. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berarti kan boleh sebetulnya, tapi boleh ada syarat-syaratnya. Minum anggur boleh. Syaratnya yang pertama saudara, minum anggur itu Tuhan Yesus minum anggur juga. Dalam perjamuan itu kan juga minum anggur. Syaratnya adalah yang pertama untuk momen tertentu. Yang pertama ya kalau perjamuan suci ya minumnya anggur. Di beberapa gereja kan anggurnya itu benar-benar anggur. Ya, tapi yang kedua, sesuai kata Paulus, untuk tujuan kesehatan. Kalau saudara emang ada di tempat dingin, ya boleh. Tujuannya menghangatkan, gitu ya. Yang ketiga, saudara, ayat-ayatnya banyak, tapi saya jelasin aja. Saya jamin apa yang saya ucapkan ini ada ayatnya. Itu 1 Timotius 3 ayat 8. Saudara nggak boleh jadi penggemar anggur, nggak boleh mabuk. Apa kalau orang Manado bilang kan begini? Iya, ini biar logat sedikit. Majot orang bagate, ya kan? Kita mau mabuk dulu gitu kan? Saya mau mabuk dulu, ayo kita minum-minum. Saudara kalau niatnya aja udah untuk mabuk, dosa. Anggur itu nggak boleh, untuk mabuk. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara nggak boleh jadi batu sandungan. Karena makanan dan minuman nggak boleh jadi batu sandungan. Artinya kalau saudara lagi minum, terus ada orang nggak percaya yang lihat saudara minum minuman dan dia bilang gitu, lihat orang Kristen. Hobinya mabuk-mabukan. Saudara berdosa karena saudara jadi batu sandungan. Saya ulangi, minum anggur boleh syaratnya. Nggak tiap hari, ada momen khusus. Tuhan Yesus minum di perjamuan suci, di pesta perkawinan, pernikahan. Saudara minum juga boleh kalau ada momen khusus. Artinya nggak tiap hari. Yang kedua, boleh minum anggur tapi untuk tujuan kesehatan. Tempat dingin ya bolehlah minum. Ya, saudara, 1 sloki itu untuk kesehatan, 1 botol cari penyakit. Ya. Yang ketiga, saudara jangan sampai mabuk atau berniat untuk mabuk. Oh iya, nggak boleh. Dan yang keempat, yang terakhir nggak boleh jadi batu sandungan. Nah begitu ya. Ini menarik sekali nih. Kalau kita ngomongin tentang makanan. Pak, kalau ada orang bikin acara makan-makan di kubur, apa itu haram? Ibu Nita Posuma makan. Saya bilang, Bapak Ibu sekali lagi boleh bantu pelayanan video saya di YouTube channel Pastor Gary Tengker ya.
Itu saya udah jawab pertanyaan masalah minum anggur boleh atau enggak, minuman alkohol, doa di kubur boleh atau enggak. Saudara, ke kubur itu nggak jadi masalah kok sebenarnya. Saudara, doa di kubur juga, jangan ambil perkataan saya setengah ya. Saudara, doa di kubur juga nggak jadi masalah. Tuh, Pak Pendeta, kok boleh doa di kubur? Kata pendeta yang lain nggak boleh. Tunggu dulu, kita kembali aja ke Alkitab. Oke, nggak usah kita ngomongin Alkitab. Saudara, kalau lagi ada ibadah pemakaman, ya ibadah pemakaman, ada pendeta nggak di situ? Ada. Habis peti turun, pendeta doa nggak? Doa. Di mana? Di kubur. Jadi doa di kubur boleh atau nggak? Boleh. Yang berdosa itu kalau kata Alkitab, kalau saudara doanya ke arwah. Nah, yang kedua, saudara jadi berdosa sekali lagi kalau jadi batu sandungan. Ngapain doa di kuburan? Kalau bisa di rumah ya di rumah, kan begitu kan? Nah, saya simpulkan begini. Yang namanya makanan, saudara, yang pertama ketika saudara memakan sesuatu, doa, ucapan syukur. Yang kedua, terima makan itu dengan sukacita. Jangan lagi makan ngambek. Itu nggak jadi daging. Makan itu sukacita. Yang ketiga itu jangan ikutin hawa nafsu. Ya, makan santai. Ya, saya itu kalau lagi makan sama Pendeta Aristo saya suka sekali kalau lagi makan di restoran, dia selalu doa begini dalam Tuhan Yesus, Tuhan sucikan, kuduskan dari segala racun, virus, kuman, bakteri. Kalau makan di restoran ya, apalagi restoran yang pemiliknya kita nggak kenal, Pak Aristo selalu doa gini, kami tolak roh penglaris. Nah itu dia, saudara doa gitu juga ya. Oh iya, besok barang tumpas. Ya, terima kasih Bu Desi Manayang. Jadi besok saya bahas tentang barang tumpas, karena memang Alkitab juga ajarkan ada barang-barang yang harus ditumpas, nggak boleh ada di rumah kita. Nah besok juga saya menjawab pertanyaan yang sudah muncul, salah satunya adalah, Pak Pendeta, katanya kalau orang Kristen punya salib yang boleh ada di rumah ini, salibnya nggak boleh ada gambar Tuhan Yesusnya ya. Apa sih bedanya antara salib Kristen sama salib Katolik? Nah itu saya mau bahas juga besok tuh. Barang tumpas apa saja barang-barang yang nggak boleh ada di rumah kita. Karena kalau ada di rumah kita itu membawa kutuk, membuat jadi sial. Dan itu ada, terus bagaimana cara melepaskannya. Itu dia. Good. Terima kasih saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Minimal saudara sudah mengerti kebenaran. Ya, beberapa yang tadi tanya tentang makanan darah, ya saudara sudah tahu kebenaran. Kalau saudara masih nggak sejahtera dengan apa yang saya ucapkan, nggak jadi masalah, itu tidak membuat kita jadi bermusuhan, gitu ya. Karena mungkin perbedaan penafsiran itu hal yang biasa. Ya, saya tetap berdoa. Tapi kalau saudara beda pendapat sama saya, jangan ragu-ragu untuk tetap tetap ikuti sesi katekisasi online gitu ya, biar kita terus sama-sama belajar. Perbedaan itu adalah hal yang biasa, tapi satu hal yang pasti, bahwa setiap perbedaan kita bawa aja sama Tuhan. Tuhan, mana yang benar ajarkan saya, mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan mari kita tutup dalam doa. Pas sudah 45 menit, kita tutup dalam doa tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, ada kebenaran yang baru yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Tuhan buka hati kami, Roh Kudus yang berbicara, memampukan yang tidak mampu, menguatkan yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.